Oke Google, kali ini kita akan membahas kenapa Silaban dengan Huta Barat berpadan. Simak video ini baik-baik, apabila ada yang salah dalam cerita video ini selebihnya kami minta maaf. Tolong di komen, kalau menurut kalian bermanfaat like dan subscribe gratis. Subscribe gratis. Selamat menyaksikan. Horas. Datu Bira mempunyai satu orang anak yaitu Sakartoba. Pada zaman dahulu kala, Sakartoba sangat terkenal ahli dalam berburu. Suatu ketika, Sakartoba pergi berburu ke Luat Silindung. Dan pada saat itu pula, Sakartoba dikagetkan oleh seorang wanita di tempat perburuannya. Wanita tersebut sedang menangis. Lalu Sakartoba menjumpai wanita tersebut, dengan maksud ingin mengenal, dan bertanya boru ahaduhamu inang. Lalu wanita tersebut menjawab, boru pasaribu, amang. Seperti yang kita ketahui, dalam suku adat Batak, kalau ada orang yang mau berkenalan atau kita mau berkenalan, selalu mengasih tahu marga kalau dia laki-laki, dan boru kalau dia perempuan. Kemudian, Sakartoba bertanya lagi, kenapa menangis inang? Inang itu, artinya panggilan untuk wanita, dan amang panggilan untuk laki-laki. Lalu, wanita itu menjawab, bahwa suaminya dibunuh oleh seekor babi hutan yang sangat sakti dan kuat. Babi hutan tersebut memiliki gigi taring yang panjang, dan rantai yang melilit di lehernya. Karena Inang Boru Pasaribu mengetahui, bahwa Sakartoba adalah seorang yang sangat sakti dan ahli dalam berburu. Maka, Inang Boru Pasaribu mengucapkan, jikalau bisa Sakartoba membunuh babi hutan itu, maka dia bersedia menjadi istrinya. Dengan satu syarat, belum bisa satu rumah sebelum anak yang dikandungnya lahir. Karena pada saat itu Inang Boru Pasaribu sedang mengandung anak suaminya yaitu Sakar Pagururan atau Raja Huta Barat. Karena Inang Boru Pasaribu adalah seorang wanita yang sangat cantik, maka Sakartoba menerima tawaran itu. Setelah Sakartoba membuat perjanjian dengan Inang Boru Pasaribu, maka diberitakanlah ke seluruh warga kerajaan Huta Barat, bahwa mereka telah membuat sebuah perjanjian. Beberapa hari kemudian, karena Sakartoba adalah seorang yang sangat ahli, dan memiliki beberapa kesaktian yang dia pelajari dari bapak udahnya Datu Mangambe. Dan yang dihadapinya adalah seekor babi hutan yang sangat sakti juga, dan kuat yang belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Sungguh tidak mungkin terkalahkan dengan berhadapan langsung. Maka Sakartoba memasang strategi, dengan membuat sebuah persembunyian di atas pohon tempat babi hutan itu mandi. Karena Sakartoba mengetahui pada saat babi hutan itu mandi selalu melepas rantai yang dipakainya. Selang beberapa hari kemudian, jumpalah harinya dan tepat pula waktunya. Babi hutan itu pun sedang mau mandi di tempat mandinya sehari-hari. Lalu babi hutan itu pun melepas rantainya dan menyangkutkan di sebuah ranting. Dan dengan kesempatan itu Sakartoba yang sudah menunggu di tempat persembunyiannya meraih rantai babi tersebut dengan sebatang kayu dan rantai babi itu pun berhasil diambil. Setelah rantai babi itu dimiliki lalu Sakartoba turun dari pohon tempat persembunyiannya dan membunuh babi hutan itu dengan waktu yang cukup cepat. Selang beberapa waktu kemudian Sakartoba tiba di tempat Raja Huta Barat, dengan membawa kepala seekor babi hutan dengan gigi taring yang panjang. Lalu heranlah semua orang yang ada di Luat Silindung Huta Barat atau sekarang yang disebut Kota Parapat.
Maka dengan keberhasilan Sakar Toba membunuh babi hutan dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan Inang Boru Pasaribu, berpestalah Raja Huta Barat untuk merayakan kemenangan tersebut. Dan Inang Boru Pasaribu menjadi istri Sakar Toba, dengan syarat belum bisa satu rumah sebelum lahir anak yang dikandungnya. Beberapa minggu kemudian lahirlah anak Boru Pasaribu yang dinamai nama Huta Barat Sosunggulon, anak Sakar Pagururan, atau suami pertama Inang Boru Pasaribu. Dan sesuai dengan perjanjian Inang Boru Pasaribu dengan Sakar Toba, setelah melahirkan, maka sahlah Inang Boru Pasaribu menjadi istri Sakar Toba. Dan beberapa bulan kemudian, setelah Sakar Toba dengan Inang Boru Pasaribu menjadi suami istri, lahirlah anak dari Sakar Toba, yaitu Martiang Omas dan Tuan Sapulu. Maka untuk mempererat hubungan Silaban dengan Huta Barat, dibuatlah suatu peraturan atau padan Silaban dengan Huta Barat adalah saudara, dengan dua bapa satu ina, dan anak pertama Raja Huta Barat Sosunggulon. Dalam adat Batak, Huta Barat tetap lebih tinggi dari Silaban. Maka dari perjanjian Silaban dengan Huta Barat, marga Silaban tidak bisa menikah dengan Boru Huta Barat. Begitu pula sebaliknya, padan ini tetaplah dijaga sampai dunia berakhir. Dalam cerita video ini, menceritakan bahwa yang berpadan dengan Huta Barat adalah Silaban Datu Bira, sementara Silaban itu ada 3 saudara. Bagaimana dengan Datu Mangambe dan Datu Guluan? Tunggu video dari kami berikutnya. Like videonya dan subscribe gratis. Ingat, subscribe gratis. Tidak ada ruginya kita like dan subscribe. TERIMAKASIH. Oras, oras, oras.